Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiranti, NIM 2223210065. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang soal UTS mata kuliah Al-Quran Hadis. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengertian dan kedudukan dan fungsi Al-Quran? Jelaskan dengan contoh. Al-Quran menurut ahli Muhammad Ali As-Saubuni adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada tandingannya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kedudukan Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari seluruh ajaran Islam. Yang kedua, dijadikan sumber hukum umat Islam dalam firman Allah An-Nisa ayat 59. Yang ketiga, jika berlainan pendapat maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya, yaitu hadis. Fungsi Al-Quran: 1. Sebagai petunjuk bagi manusia. 2. Sumber pokok ajaran Islam. 3. Pengingat dan pelajaran bagi manusia. 4. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Contoh kedudukan Al-Quran. Al-Quran dijadikan sumber hukum, contohnya penetapan hukum global dan pelajaran mengenai akidah. Contoh fungsi Al-Quran, dijadikan pengingat dan pelajaran bagi umat manusia. Jika kita membaca dan memahami Al-Quran, maka kita akan memahami pengajaran dari isi Al-Quran tersebut. 2. Bagaimana hubungan antara sejarah proses pewahyuan dan penghimpunan Al-Quran? Jelaskan dan berikan contoh. Sejarah Al-Quran yaitu diturunkan pada 17 Ramadan melalui malaikat Jibril di Gua Hira kepada Nabi Muhammad SAW pada saat beliau berusia 40 tahun. Terdapat dua periode saat pewahyuan, yaitu periode sebelum hijrah atau ayat-ayat Makkiyah dan periode sesudah hijrah ayat-ayat Madinah, dan penghimpunan dengan dua cara yang dilakukan Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, Ubay bin Ka'ab. Contohnya memperingati nuzulul Quran. 3. Bagaimana saudara meyakini kemukjizatan Al-Quran? Jelaskan dengan contoh. Mukjizat Al-Quran adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa pada Al-Quran yang terjadi melalui Nabi Muhammad SAW. Untuk meyakini Al-Quran, kita harus mengimani Al-Quran. Contohnya yaitu mukjizat Nabi Musa alaihissalam dapat membelah lautan. 4. Buatlah contoh kegiatan penafsiran Al-Quran menurut analisis saudara masing-masing. Penafsiran surah Al-Ahzab 33 ayat 40 tentang Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir atau penutup, yang dipersoalkan oleh golongan yang menamakan dirinya Ahmadiyah. 5. Jelaskan perbedaan pokok-pokok ulumul Quran dan metode penafsiran Al-Quran dan apa hubungan keduanya dalam proses pembelajaran. Pokok-pokok ulumul Quran terbagi menjadi dua, yaitu ilmu yang berhubungan dengan riwayat semata-mata seperti ilmu yang membahas bacaan. Yang kedua, yang berhubungan tentang dirayah, ilmu yang diperoleh dengan jalan penelahan. Hubungan keduanya dalam proses pembelajaran semakin tinggi dan mendalam ilmu Quran yang dikuasai, maka tafsir yang diberikan semakin mendekati kebenaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.